31 Oktober 2014, udara sejuk Garut di Hotel Cipaganti kali ini gagal buat tamu tertidur pulas. Ihwal, penghuni hotel mendadak gempar sebab baru saja ditemukan sesosok mayat wanita di dalam kamar. Jenazah penyewa kamar nomor 5 itu ternyata tanpa identitas. Tubuh dan wajahnya pun sudah bengkak dan mengelupas. Tidak ada sidik jari, mustahil mengenali ciri-ciri. Perempuan yang di dalam bak rendam, dalam keadaan terlungkup telanjang. Ada luka. Sementara hasil identifikasi kami belum menemukan karena kondisi mayat itu sudah membengkak. Diperkirakan ini meninggalnya sudah 24 jam belakangan. Ada identitas? Di TKP kami tidak menemukan identitas sedikit pun, hanya ditemukan baju-baju milik korban dan kamar pun terkunci dari luar. Walau menelusuri seharian suntuk, tapi kantong polisi tetap kering petunjuk. Berbagai usaha penyelidikan selalu buntu, sebab keterangan saksi mata saja belum cukup membantu. Termasuk hasil otopsi jenazah di Rumah Sakit Bayangkara Sartika Asih Kota Bandung yang menyimpulkan korban tewas akibat kehabisan napas, diduga kuat dibekap hingga tewas. Lalu korban ditenggelamkan di bak air panas. Segala petunjuk dan bukti indikasi kuat terjadi rajapati. Kami belum bisa memastikan Curiga petugas waktu membuka itu udah bau atau gimana? Ya, karena ini mereka itu cek ini hanya sehari. Berarti batas waktunya tadi siang, setelah dicek sama petugas hotel ditemukan mayat. Jadi memang tadi kita udah integrasi dari karyawan hotel sendiri bahwa korban hari sebelumnya, tepatnya mungkin hari Kamis Kamis siang dia check-in dengan seorang laki-laki, kurang lebih 1 jam setelah check-in itu si laki-laki ini keluar kamar dan tidak kembali lagi sampai saat ini. Di tangan polisi, sebuah nama Gary dan rekaman video CCTV. 30 Oktober 2014, Gary check-in pukul 1 siang, serahkan uang, lalu 2 jam kemudian beranjak pulang. Siapakah sosok pria misterius itu? Lagi-lagi, jalan penyidikan buntu. Karena resolusi video rendah untuk mengenali wajah si pria tidaklah mudah. Belum lagi, Gary ternyata hanyalah nama samaran, serta plat nomor mobil yang digunakan pun palsu. 48 jam polisi mati kutu, ibarat mengejar hantu. Dari segala sisi diselidiki, selalu saja buntu. Akhirnya, penyidik Polres Garut memutuskan untuk menghentikan penyelidikan tanpa batas waktu. Sementara nasib korban tandas, diberi status mayat tanpa identitas. Itu kurang lebih tanggal 31 Oktober, hari Jumat, kami kedatangan dari petugas kepolisian kebetulan membawa mayat tanpa identitas dan memang kami kegiatan menunjukkan karena tidak ada identitas. Sedangkan mayat tersebut sudah hasil autopsi yang dilakukan di Rumah Sakit Sartika Asih. Inikah akhir nasib si tamu wanita Hotel Cipaganti? Sudah jadi korban rajapati, sedangkan si pelaku bebas berkeliaran sesuka hati. Dikebumikan di TPU Cibunar lahan RSUD Garut. Akankah harapan kasusnya terungkap lantas surut lantaran menunggu keadilan membuka jalan? Selepas 9 bulan berganti, terbitkah keadilan yang dinanti? Kapan terakhir komunikasi dengan Rian? Oktober tahun lalu, Pak. Berawal dari kegundahan hati seorang ibu yang gigih melacak jejak putrinya walau diselimuti mega kelabu. Hai Riantira alias Rian dalam pencarian. Adakah benang merah tersingkap sehingga kasus temuan mayat wanita di Hotel Cipaganti bisa terungkap? Dia izin pergi tahun lalu sampai sekarang nggak ada kabarnya, Pak. Kasus pembunuhan
terhadap korban atas nama Arianti, di mana korban telah menghilang dari rumahnya dan keluarganya mencari sejak bulan November tahun 2014. Jadi peristiwa sekitar 9 bulan yang lalu. Ada bukti lain? Sekitar bulan April, tepatnya 14 April 2015, orang tua korban akhirnya melaporkan kehilangan. Jadi awal antara November sampai April belum dilaporkan kehilangan. Pada 14 April dilaporkan kehilangan ke Polda Metro Jaya, dan kami menyelidiki kasus ini secara teliti satu persatu, mengkonstruksi kronologis dari hilangnya korban. Dari penyelidikan kami mencurigai ada tersangka yang terlibat, namun kami belum bisa saat itu membuktikan pada kasus pembunuhannya karena jenazah korban belum ditemukan. Dan mengapa kami mencurigai orang tersebut? Awalnya adalah kita menduga dan menemukan kendaraan milik korban yang berada di rumah terduga pelaku. Terjebak kemelut, isi benak tersangka benar-benar kalut. Dari balik jeruji besi, dalih serta alibinya diuji. Lelaki bernama Andi Wahyudi kalang kabut dijebloskan ke bui. Dituduh menggelapkan mobil Rian, Andi terpaksa meringkuk di Hotel Prodeo seharian. Istrinya Tika via akun Twitter ikut-ikutan menepis prasangka. Ia mendesak Rian segera tampil untuk meluruskan persoalan status mobil. Terlebih soal tudingan Rukmila, ibunda Rian, bahwa Andi telah melarikan serta menyembunyikan Rian. Kita mendapati satu gambaran peristiwa di mana ketika kita telusuri ke showroom, ternyata mobil itu tadinya dari showroom. Pelaku AK ini mengajukan surat balik nama mobil dan mengatakan dia mempunyai surat kuasa dari korban. Nah, surat kuasa yang kemudian ada di showroom itu kemudian disita oleh anggota sekitar bulan April, dan dari situ kita coba teliti menggunakan laboratorium forensik, dan hasilnya adalah tanda tangan korban yang ada di surat kuasa itu atas nama Arianti diduga kuat palsu. Dan saat itu juga kita terbitkan laporan polisi yang dilaporkan oleh showroom dengan laporan pemalsuan dokumen. Dengan dasar laporan pemalsuan dokumen tersebut, kemudian AK kita tindak lanjuti dalam proses penyidikan dan selanjutnya kita tahan. Dia menyatakan bahwa itu mobil diserahkan oleh korban. Ketika ditanya korban di mana, AK mengatakan tidak tahu saat itu. Dan sekali lagi kita belum bisa membuktikan untuk kasus pembunuhannya. Andi, kamu ada tamu. Silakan masuk. Siapa lagi sini? Andi, Ada apa lagi sih, Bu? Hah? Puas, Bu, ngeliat saya di tahanan. Puas. Nani, ibu mohon. Ibu mohon. Sudah 9 bulan Rian tidak pulang. Cuma Andi petunjuk ibu satu-satunya. Bu, saya udah bilang saya nggak tahu, Bu, Rian di mana. Kalau masalah mobil, Ibu ambil, Bu. Silakan, Bu. Tapi jangan bawa polisi, Bu. Bukan masalah mobil. Tapi masalah Rian, anak ibu. Tolong Andi, di mana Rian? Cuma kamu satu-satunya petunjuk ibu. Bu, saya sudah bilang saya nggak tahu Rian di mana, Bu. Bukan saya yang ngebunuh Rian, Bu. Apa? Rian sudah mati. Astagfirullahaladzim.
Tolong izinkan Ibu Rian di mana? Izinkan Ibu mau pulang Rian, Mbak Buni Somati. Rian ada di Garut. Di Garut. Siapa pelakunya? Siapa pelakunya? Nadi bilang Ibu. Ya Allah, Nadi tolong. Ibu bingung. Ibu bingung kalau anak-anak Rian nanya sama Ibu di mana mamanya. Tolong Nadi. Bu. Tapi saya nggak mau di penjara, Bu. Saya kasihan istri sama anak saya, Bu. Ibu tidak akan menggugat. Ibu tidak akan menggugat siapa pembunuh Rian. Ibu kan udah surat pernyataan. Tega sama anak saya. Maafin saya, Bu. Maafin saya. Saya hilang. Ini Nandi. Ini surat pernyataan kalau Ibu tidak akan menggugat siapa yang membunuh Rian. Tolong Nandi, apakah Nandi pelakunya? Bu, saya mohon maaf, Bu. Saya mohon maaf, Bu. Saya benar-benar hilaf waktu itu, Bu. Ya Allah, Rian. Ya Allah, Rian, maafin Ibu, nak. Sosok pria misterius di Hotel Cipaganti ternyata adalah Andi. Bermula dari mobil Rian, pengakuan Andi menjadi benang merah hilangnya Rian dengan temuan mayat wanita di Hotel Cipaganti. Lantas celah apa sehingga korban dibunuh pelaku tanpa iba? Pengakuan pelaku bahwa yang bersangkutan sakit hati, katanya spontanitas. Penyidik sementara merekod keterangan itu sebagai keterangan tersangka, namun penyidik berkeyakinan yang lain bahwa bisa jadi ada perencanaan, bisa jadi memang ada upaya memiliki harta korban, karena kita juga mempunyai alat bukti yang cukup yang untuk menjelaskan fakta-fakta peristiwa yang terjadi. Antara Awen dan Rian sendiri seperti apa, Pak? Pengakuannya adalah bisnis, tapi kita juga pengakuan tersangka. Tapi kita juga mengumpulkan keterangan-keterangan saksi yang lain yang mengindikasikan bukan hubungan biasa. Motif asmara juga diduga kuat pemicu bara perkara sehingga kian menambah panjang dali beperkara. Babak selanjutnya, Jumat 7 Agustus 2015, Polda Metro Jaya dan Polres Garut di TPU Cibunar di seksi makam mayat tak dikenal. Sambil disaksikan keluarga Rian, polisi hendak menguji kecocokan DNA mayat wanita yang ditemukan di Hotel Cipaganti dengan DNA Rian alias Hairian Tira. Polisi mengambil sampel rambut dan tulang iga jenazah. Luapan emosi keluarga mewarnai proses. Apalagi ketika diangkat dari liang lahat, jenazah masih utuh setelah terkubur selama 9 bulan. Hal ini karena pihak rumah sakit memberi formalin serta membungkus jenazah dengan plastik. Pada hari yang sama, jenazah dibawa oleh keluarga Rian untuk dimakamkan di kampung halaman. Sebelum dimakamkan kembali, sanak keluarga menyolatkan jenazah di Masjid Suhada, Desa Banjarlor, Kecamatan Banjarharjo, Brebes, Jawa Tengah. Nasib Rian yang berakhir tragis tidak pernah disangka keluarga, sahabat, dan koleganya. Selepas bercerai bulan September 2014, ibu dua anak itu malah bertemu ajal sebulan kemudian. Di mata teman, sosok pribadi Hairian Tira jauh dari persoalan yang bersifat huru-hara, apalagi gaya hidup hura-hura. Ia dikenal ceria, menyenangkan, dan ia dikenal sangat loyal, lagipun royal. Karirnya pun gemilang di PT Excel Axiata. Rian bekerja selama 13 tahun 3 bulan. Awalnya ia meniti karir sebagai staf administrasi pada tahun 2001. Terus menanjak menjadi account manager pada tahun 2010 hingga menjabat asisten presiden direktur tahun 2011.
Rian untuk saya seorang yang baik, orangnya Pernah berkeluh kesah sama ibu? Rian. Tidak pernah. Dia cukup bisa karena temannya cukup banyak ya, Rian juga berteman cukup banyak, itu memperlihatkan bahwa sebetulnya Rian itu memang orang yang mudah berteman dan cukup banyak disayangi oleh teman-temannya ya. Namun tak segemilang karir, rumah tangga Rian justru berakhir. Di Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat, pernikahannya kandas pada September 2014. Hilangnya hak asuh atas anak menjadi harga atas kehadiran sosok orang ketiga. Lantas bagaimana awal mula Rian mengenal Andi Wahyudi, jatuh hati, lalu akhirnya mati? Nah, ini kan dari sini nyambung nih uratnya ke sini nih. Ya kan? Bentar ya. Pakai ini nih. Pelan-pelan, Kak. Aduh. Iya, biar berasa. Dek, gimana hasil vonisnya? Sudah ada hasil belum? Belum sih, Kak, tapi kira-kira bulan September. Oh, bulan September. Ya udah, kalau misalkan butuh bantuan, ngomong aja. Ya. Kala rumah tangga Rian dilanda krisis, sisi lembut serta penuh perhatian seorang Andi Wahyudi menjadi oasis. Lambat laun, terapis pijat Totok Syaraf itu menjadi teman dekat Rian. Selama hampir 2 tahun, Andi setia mendengar keluhan Rian, bahkan ikut mendampingi Rian selama proses perceraian. Coba lagi ya. Sini kan ya? Nggak apa-apa, sakit-sakit sedikit tapi enak rasanya. Sementara Andi Wahyudi adalah teman SMP kakak kandung Rian, Hairina alias Ririn. Hairina lah yang mengenalkan Andi karena Rian mengeluhkan tangan kanannya sakit. Saat itu, Andi mengaku menguasai ilmu pengobatan alternatif dengan metode pijat dan totok syaraf. Namun berjalan waktu, hubungan keduanya melampaui status teman biasa. Bermula kala Rian nelangsa. Aku boleh nggak, Kak, pinjam uang? Pinjam uang? Untuk apa emangnya? Terus kamu butuh berapa? 80 juta aja buat proses penceraian sama rencananya aku mau beli mobil. Oh, untuk beli mobil ya? Bisa sih, cuman ada syaratnya. Syaratnya Bahkan apa? Andi pun rela meminjamkan uang kepada Rian dengan klausa membantu Andi mendapatkan proyek di PT Excel Axiata sebagai balas jasa. Kalaupun kamu nggak bisa melunasin utang-utang kamu di akhir tahun 2014, mobil itu kamu harus jual ke saya dengan harga 175 juta. Tapi, nanti kalau misalnya ada selisih utang, itu bakal saya kembaliin kok. Gimana? Oke, Kak. Ya udah kalau gitu, saya bikinin surat perjanjian dulu ya, supaya sama-sama enak. Iya, boleh. Bentar ya, saya ambil kertasnya dulu ya. Harapan saling untung, namun justru berakhir buntung. Rian gagal bayar pinjaman duit 80 juta rupiah, sedangkan Andi gagal mendapatkan tender proyek pengadaan 3.000 alat pemadam kebakaran senilai 3,9 miliar rupiah. Tanda tangannya di sini. Iya, di sini dong. Sini. Jadi biar kena materai. iya. Ya. Iya. Oke nggak sama surat perjanjiannya? Oke. Oke. Nih. Turun. Sini ya. Kenain materainya ya. Sekarang saya buka tanda tangan. Jadi, ya berarti deal ya. Nanti untuk buat pegangan kamu, saya fotokopi dulu. Yang ini yang asli untuk saya. Oke. Ya. Iya. Oke, sebentar ya. Saya ambil dulu uangnya.
Sesudah Rian bersatu secara hidup, api asmara mereka malah meredup. Lalu timbul benih sakit hati yang kemudian menjadi picu Rajapati. Tersangka sudah memberikan keterangan berupa pengakuan yang menjelaskan kronologis peristiwanya, antara lain berdasarkan keterangan yang bersangkutan, tersangka mengatakan bahwa tindak pidana tersebut, pembunuhan itu dilatar belakangi oleh motif sakit hati. Dengan kronologis kejadian dia karena dituduh oleh perkataan-perkataan tertentu yang tidak bisa saya sampaikan di sini, dan kemudian yang bersangkutan membekap korban. Capek ya? Hah? Capek, soal perjalanan jauh. Tapi tempatnya enak kan? Ya lumayan. Yan, mau nanya nih. Ya. Gimana proposalnya? Ini udah 1 bulan loh. Masa nggak ada kemajuan sih? Kayaknya agak sulit deh. Hah? Soalnya semua proses itu kan harus melalui tender, bukannya penunjuk langsung. Iya, saya tuh tahu. Cuman kan kamu di sini statusnya asisten presdir. Masa nggak bisa bantu sih? Ya, Mas gimana sih? Aku ini kan cuma menyusun dan mengatur jadwalnya aja. Bukan yang ngambil kebijakan. Percuma, nggak ada guna. Kakak kok ngomongnya gitu sih, Kak? Udahlah, kita nggak usah bertengkar. Udah sini, samping aku aja nih. Sini, Kak. Ya, saya ini lagi bicara serius mengenai proposalnya. Bete deh. Kita kan udah check-in, Kak. Kok malah ngomongin yang serius-serius sih? Kakak ini gay ya? Jaga omongan kamu ya. Lunasin dulu utang kamu. Asal kamu tahu ya, saya ini punya istri sama anak. Ya terus emangnya kenapa? Males banget sih liburan kayak gini. Udah gay. Ukuran di harapan bawa pulang. Mau ngapa kamu? Hah? Yan, bangun Yan. Yan. Dan selanjutnya untuk menghilangkan jejak yang bersangkutan, katanya bukan menghilangkan jejak tapi mencoba membangunkan korban, karena ternyata katanya nadinya jantungnya sudah tidak berdetak, berusaha membangunkan di kamar mandi. Panik, ini udah takutan duluan. Itu bisa buat seolah-olah dia kepleset di kamar mandi. Ya sialnya itu akhirnya panas aja tuh. Langsung kan. Aku bisa ngebayang bikin dia kepleset gitu. Namanya orang panik. Kita kan pada kalau mati di sini nanti ketahuan. Kalau kamar mandi kan nggak ketahuan. Kan yang logikanya cuma itu doang. Kalau dia kepleset kan orang sering kepleset di kamar mandi kan. Nggak ada perencanaan. Makanya saya bilang ke penyidiknya, Pak, kalau saya dibayar untuk melakukan hal itu, dibayar 30 miliar pun saya nggak akan mau. Karena
kalau saya untuk mematikan ayam aja, motong ayam aja saya nggak tega, apalagi bagian orang. Saya dikasih 20 miliar, terus belum jauh sama anak saya. Lebih baik saya lihat anak saya daripada 20 miliar. Apalagi dalam video katanya cuma 400 juta, saya bilang 400 juta. Kasih saya setahun, saya bisa kasih 400 juta. Gimana? Saya jualan saya banyak kok, saya bilang. Dari bonus jualan saya 400 juta saya bisa langsung bayar. Kalau cuma 400 juta buat apa? Benarkah tidak ada perencanaan? Itu pun hingga kini masih jadi pertanyaan. Polisi tak akan menelan pernyataan yang mentah-mentah dengan menggelar rekonstruksi untuk mempermudah. 34 adegan dilakukan di kamar nomor 5 Hotel Cipaganti. Tersangka memeragakan adegan pembunuhan. Jika memang tidak ada perencanaan, lalu mengapa saat check-in di Hotel Cipaganti, tersangka sengaja menggunakan nama samaran? Hal kedua, plat nomor palsu disematkannya di kendaraan. Kemudian ketiga, mengapa ia merendam jenazah korban dalam bak air panas yang mengalir jika bukan untuk menyulitkan polisi dalam mengenali identitas korban? Tolong adik-adik kamu dijaga, mana yang lain? Mereka sudah deg-degan sekali. Yang lain tolong kumpulin di sini. Jangan sampai pukul dia, aku mohon. Jangan sampai pukul dia sayangku. Tolong. Johan, ini Mami pukul. Hah? Pukul Mami. Hah? Adikmu jaga. Bawa masuk ke dalam. Jaga adikmu satu lagi. Terbongkarnya teka-teki kematian Rian tidak lain berkat sosok Rukmila, ibu kandung Rian. Sejak November 2014, meski segala upaya mengontak Rian tidak berbalas, Rukmila tetap gigih dan ikhlas. 9 bulan mencari, Rukmila harus menghadapi kenyataan pahit. Anaknya yang hilang, akhirnya pulang tinggal nama. Air mata Rukmila berlinang. Sebuah romansa kasih ibu sepanjang masa. Kamu di mana, Nak? Mudah-mudahan gak ada apa-apa sama kamu ya. Ya ampun. Hati Rukmila gundah gulana. 6 bulan harapannya seolah sirna. Benaknya penuh tanya, kemana Rian berkelana? Ini ada nomor dealer. Coba saya hubungin dulu deh. Sampai ketika naluri menuntunnya, Rukmila teringat BPKB mobil yang belum diambil oleh Rian di dealernya. Rukmila pun kembali berpacu, berharap mendapatkan petunjuk baru. Kala itu, hari Senin, 13 April 2015. Halo? Halo, selamat siang. Dengan Mas Roni? Saya Bu Rukmila, ibu dari Rian. Saya mau menanyakan BPKB mobil anak saya, Mas. Oh, iya saya tunggu. Halo, iya Mbak Rita ya? Saya ibunya Rian, Mbak. Saya mau menanyakan BPKB mobil anak saya, Mbak. Apa? Sudah diambil sama anak saya? Oh, ada surat kuasanya? Oke, kalau gitu saya ke sana ya. Iya, Mbak. Makasih, Mbak Rita. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Iya, siang, Bu. Ya. Silakan dulu, Pak. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Ini, Pak, tadi saya sudah telepon sama Mbak Rita mengenai BPKB anak saya, Pak. Atas nama Hairiantira. Ya. Bisa saya lihat, Pak? Ya, Ibu tunggu sebentar ya, Bu. Maaf, Bu, namanya siapa? Hairiantira. Hairiantira. Katanya pakai surat kuasa ya, Pak ya? Iya, Bu. Tunggu bentar ya, Bu. Ada, Pak. Ya. Silakan Ibu cek lagi ya. Saya lihat dulu ya, Pak. Iya, Bu. Oh ya, ini benar. Ini atas nama saya. Oh iya. Oh, yang ambil
Pak Andi ya? Atas nama Pak Andi. Maaf. Alhasil, Rukmila berhasil. Rukmila mendapatkan nama Andi Wahyudi yang tak disangka-sangka membuka tabir tragedi. Dengan bukti surat kuasa bertanda tangan Rian, Andi mengambil serta balik nama BPKB mobil Rian. Dituntut firasat buruk, Rukmila pun mengumpulkan bukti semua petunjuk. Sesudah itu, Andi Wahyudi pun diburu Rukmila setiap waktu. Ya, Pak, udah. Ada yang bisa saya bantu lagi, Bu? Gak usah Pak, cukup. Makasih ya Pak ya. Ya itu ibu langsung mendatangi rumahnya begitu, dan alamatnya pun semulanya dicari di yang tertera di surat kuasa itu nggak ada. Tapi setelah diselidiki ternyata tempatnya di tempat yang bukan di alamat tersebut gitu, di tempat yang lain. Gitu. Dari mana Ibu? Ya? Kapan tadi? Ibu cari sendiri, saya cari sendiri. Dari satu perumahan ke perumahan lain. Cari terus. Lelah berkeliling, tibalah Rukmila di Kompleks Departemen Kesehatan 2 di Kelurahan Jati Bening. Satu petunjuk hadir, di garasi mobil Rian diparkir. Mobilnya ada Rian, Bu. Kasir Rian di dalam? Iya. Andi! Andi! Mana Rian anak saya? Bu, saya udah bilang Rian nggak ada di sini. Jangan bohong kamu ya! Itu ada mobilnya. Itu mobil Rian kan? Bu, mobil ini udah saya beli, Bu. Jangan bohong kamu, mana buktinya? Ini ada surat-suratnya, Bu. Dan Rian tidak ada di sini. Suasana bertambah ricuh sebab Rukmila terus berteriak dari jauh. Makin frustasi, Rukmila terus-menerus memanggil nama Andi. Awalnya enggan meladeni, Andi dan istrinya Tika pun makin berani. Ini ibu nak! Saya panggil polisi. Bu, masuk, Ma. Rukmila histeris bukan tanpa sebab. Ia yakin pencariannya telah terjawab. Dengan ditemukan mobil Rian, Rukmila semakin yakin Andi tahu keberadaan Rian. Sebagai bukti tambahan, Rukmila memotret mobil Rian. Permisi, selamat siang. Selamat siang. Siang, Pak. Apakah Bapak benar yang bernama Andi Wahyudi? Iya, betul, saya sendiri, Pak. Ini ada apa, Pak ya? Bapak kami... Berbekal bukti awal serta dugaan Rukmila, 9 Juli 2015, polisi menangkap Andi atas dugaan pemalsuan dokumen. Ini udah saya beli kok, Pak. Ini surat penangkapannya. Kami menduga kuat hilangnya saudari Rian ada korelasi dan keterkaitan yang kuat dengan saudara AW. Mobil ini udah saya beli kok, Pak. Bribtu Sodik, bawa Pak Andi. Namun kami belum mempunyai alat bukti yang cukup untuk menetapkan yang bersangkutan saat itu sebagai tersangka. Namun kita menggunakan alat bukti yang lain yang cukup kuat untuk menetapkan yang bersangkutan pada dugaan kasus pemalsuan dokumen pasal 263 KUHP. Pak. Kami pada tanggal 9 Juli melakukan penahanan atas kasus dugaan pemalsuan dokumen setelah kami mendapatkan alat bukti dari hasil laboratorium forensik yang menyatakan bahwa tanda tangan yang digunakan pada surat kuasa pengambilan kendaraan sebuah showroom di Depok adalah tanda tangan palsu. Kenapa yang bersangkutan menggunakan tanda tangan palsu? Karena yang bersangkutan mengambil barang milik saudari Rian untuk dikuasai. Naluri seorang ibu jadi sumber kekuatan Rukmila tak putus asa mencari anaknya. Lantaran kegigihannya, kebiadaban Andi Wahyudi terbongkar pula meski memakan waktu 9 bulan lamanya. Rian pun dapat dimakamkan selayaknya. 18 April 2016, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada Andi Wahyudi. Ia terbukti melakukan pembunuhan berencana.